Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Seharusnya aku menghentikannya. Pria itu setiap bulan Oktober tiba akan mengigau tak jelas dan bermandikan keringat dingin. Dan sang suami, sesaat setelah istrinya menghilang, diam-diam membakar sesuatu di tanah kosong yang sepi. Malam itu adalah malam musim gugur di Bandung, Jawa Barat pada bulan Oktober 1998 saat senja berwarna jingga. Siti Rahayu, 32 tahun, yang dengan anggunnya mengenakan mantel krem dan pamit untuk pergi ke reuni SMP setelah 15 tahun, lenyap begitu saja seperti asap. Polisi menyimpulkan kasus itu sebagai kepergian dari rumah biasa dan sang suami setelah mengajukan permohonan pernyataan kematian atas istrinya seolah-olah memulai hidup baru dengan terang-terangan. Dunia seakan begitu mudah melupakan Siti. Kejahatan yang tampak sempurna itu terkubur selama 13 tahun. Namun pada musim semi 2011, di ujung bila ekskavator yang sedang meratakan lahan bekas gudang tua, tersangkut sebuah tas tangan kulit kecil yang sudah benar-benar berkarat, dan ketika tanah disingkirkan, dari bawahnya ditemukan sosoknya yang telah menghilang 13 tahun lalu dalam wujud kerangka yang meringkuk. Ia terkubur di tempat yang tidak lain adalah bekas lokasi gudang yang dulu digunakan oleh suaminya. Di dalam tas tangan itu ditemukan undangan reuni yang basah oleh kelembapan. Dan di daftar nama itu tertulis nama cinta pertamanya. Jarak ke tempat reuni hanya 20 menit berjalan kaki. Mengapa malam itu langkah kakinya tidak mengarah ke jalan besar, melainkan ke jalan setapak di tepi situ, danau kecil, yang gelap dan sepi. Sang suami dan cinta pertama. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kedua pria itu selama 13 tahun? Dia yang diam dan dia yang memalingkan muka, dan wanita yang menunggu selama 13 tahun di dalam tanah yang dingin. Hari ini kita akan mengungkap kebenaran mengerikan dari kasus hilangnya istri seorang teman reuni di Bandung pada tahun 1998. Kisah dari catatan yang terlupakan pun dimulai. Pada tahun 1998, banyak hal di Bandung masih berjalan dengan cara lama. Meskipun gedung-gedung baru mulai berdiri di satu sisi kota, gang-gang di luarnya masih dipenuhi rumah-rumah dengan atap genteng tanah liat dan dinding yang pagarnya sudah usang. Saat malam tiba, aroma kayu bakar atau minyak tanah dari dapur meresap ke setiap sudut gang. Di sebuah rumah tua di dalam gang itu yang di depan gerbangnya berdiri sebatang pohon mangga tinggallah Siti Rahayu, usianya 32 tahun. Siti adalah penduduk asli Bandung. Ia bersekolah SMP di kota ini dan menikah juga di kota ini. Suaminya, Bambang Hermawan, berasal dari kampung yang sama dengan Siti dan keduanya menikah pada usia 26 tahun. Bambang mengelola sebuah toko material bangunan kecil di pinggiran Bandung. Dan meskipun tidak kaya, kehidupan mereka tidak pernah kekurangan. Mereka memiliki seorang putri berusia 5 tahun bernama Dewi Lestari. Mereka yang mengingat sosok Siti selalu mengatakan hal yang sama. Ia adalah orang yang pendiam, rajin, dan tidak pernah menonjolkan diri. Di antara teman-teman sekolahnya pun, Siti bukanlah sosok yang tebe menonjol, tetapi juga bukan orang yang tidak memiliki keberadaan. Jika ada seseorang yang mengalami kesulitan, Siti adalah orang pertama yang akan datang, seseorang yang tindakannya lebih cepat dari kata-katanya. Di masa itu, banyak perempuan yang tumbuh di Bandung seperti itu. Orang-orang yang bertahan tanpa menunjukkan diri dan hidup seperti itu. Kehidupan pernikahannya dari luar tampak baik-baik saja. Bambang adalah orang yang pendiam tetapi cekatan dan ia mengurus toko dengan tekun. Hampir tidak pernah terdengar ada perselisihan yang mencolok di antara keduanya dari orang-orang di sekitar. Hanya saja, seorang teman lama Siti kemudian memberikan kesaksian ini kepada penyidik. Siti terkadang menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong tanpa berkata apa-apa. Dan saat itu ia tidak tahu apa artinya. Ia hanya mengira Siti lelah dengan urusan rumah tangga. Musim gugur tahun itu, Siti mendapat kabar tentang reuni. Itu adalah pertemuan teman-teman sekelas waktu kelas 3 SMP setelah 15 tahun. Yang mengorganisir adalah seorang teman bernama Ratna, yang paling aktif di antara teman-teman seangkatannya. Ratna mengelola sebuah salon kecantikan di pusat kota Bandung dan masih sesekali berhubungan dengan Siti setelah menikah. Tanggal reuni ditetapkan pada hari Jumat 16 Oktober pukul 7 malam. Tempatnya adalah sebuah rumah makan di pusat kota Bandung. Awalnya, Siti ragu-ragu, Dewi masih kecil dan mungkin ia enggan meninggalkan rumah di malam hari. Namun setelah Ratna menghubunginya beberapa kali lagi, ia akhirnya setuju dan sudah memberitahu Bambang sebelumnya. Bambang tidak menentang secara khusus, ia hanya berpesan agar tidak pulang terlalu malam begitu kenang Ratna.
Undangan reuni itu ditulis tangan sendiri oleh Ratna. Di sana tertera tanggal, tempat, dan nama-nama yang dijadwalkan hadir. Dalam daftar itu, ada juga nama pria yang pernah diam-diam disukai Siti saat SMP, Adi Purnomo. Kabar beredar bahwa ia yang telah merantau ke Jakarta akan pulang kampung setelah sekian lama. Tidak ada yang tahu ekspresi apa yang ditunjukkan Siti saat melihat nama itu. Hanya saja, pada hari reuni, Siti berdandan sedikit lebih teliti dari biasanya. Dan dari lemari tuanya ia mengeluarkan mantel krem yang sudah lama dibeli tetapi belum pernah dipakai. Sekitar pukul 6 sore saat meninggalkan rumah, ia berpesan kepada Bambang akan pulang sebelum pukul 10 malam. Kepada putrinya Dewi ia tidak berkata apa-apa. Anak itu baru saja bangun dari tidur siangnya dan Siti hanya mengelus kepala anaknya sekali lalu menutup gerbang dengan pelan. Itulah adegan terakhir Siti Rahayu meninggalkan rumah itu. Sejak hari itu, Siti tidak pernah lagi berdiri di depan pohon mangga itu. Di rumah makan tempat reuni akan diadakan, orang-orang mulai berdatangan satu persatu setelah pukul 7 malam. Ratna tiba lebih dulu dan menyiapkan tempat duduk, diikuti oleh wajah-wajah yang sudah lama tidak bertemu. Waktu 15 tahun telah banyak mengubah orang, ada pria yang rambutnya sudah banyak rontok, dan ada wanita yang berat badannya bertambah hingga sulit dikenali. Namun, suara dan tawa lama tidak mudah berubah, sehingga begitu tempat duduk terisi, suasana dengan cepat menjadi riuh. Pukul 7.30 malam, Siti Rahayu belum juga muncul. Awalnya, Ratna mengira mungkin macet atau ia terlambat karena menidurkan Dewi. Ia menelpon Siti 2 kali, tetapi meski ada nada sambung, teleponnya tidak diangkat. Ketika sudah lewat pukul 8 dan masih tidak ada kabar, Ratna mulai merasa ada yang aneh. Siti bukanlah orang yang suka terlambat memberi kabar. Jika terjadi sesuatu, ia pasti akan memberitahu lebih dulu. Malam itu, total ada 11 orang yang hadir di reuni. Di antara mereka, ada juga Adi Purnomo. Ia yang datang dari Jakarta, berpakaian rapi dan duduk di kursinya. Ketika kabar bahwa Siti tidak datang menyebar, ekspresinya sempat mengeras sejenak sebelum akhirnya mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa. Ada seseorang yang kemudian mengingat ekspresi itu, tetapi cerita itu baru akan muncul jauh di kemudian hari. Malam itu pertemuan berakhir lewat pukul 10 dan saat pulang Ratna terus memikirkan Siti. Keesokan paginya, ketika ia menelepon Bambang, suara Bambang terdengar datar. Tadi malam tidak pulang, sekarang pun tidak bisa dihubungi. Tidak tahu pergi kemana. Kata-katanya singkat dan Ratna merasa aneh karena tidak ada raut panik. Namun saat itu ia hanya berpikir, oh begitu saja. Bambang baru melapor ke polisi 2 hari setelah Siti menghilang. Ia bersaksi, sepertinya dia kabur dari rumah, ada pertengkaran di antara kami. Polisi dalam penyelidikan awal melihat kemungkinan besar bahwa Siti kabur. Brigadir Polisi Budi Santoso yang saat itu bertugas di Polsek setempat dalam proses penyelidikan ulang di kemudian hari mengatakan suaminya memberikan kesaksian dengan sangat tenang dan karena ada pengakuan konflik suami istri, kami awalnya mengarahkan penyelidikan ke kasus kabur dari rumah. Kalau dipikir-pikir sekarang, ketenangan itu sendiri seharusnya sudah membuat kami curiga. Tetapi saat itu kami hanya menganggapnya sebagai orang yang memang pendiam. Lalu orang seperti apakah Bambang Hermawan ini? Menurut keterangan orang-orang di sekitarnya, Bambang adalah orang yang mampu dan rajin, tetapi memiliki harga diri yang sangat tinggi. Toko material bangunan itu ia bangun dengan tangannya sendiri. Dan dengan memasok ke beberapa lokasi proyek konstruksi di sekitar Bandung, ia telah membangun fondasinya sendiri. Ia sangat sensitif terhadap uang dan sangat mementingkan citra. Memiliki hanya 1 anak dari Siti juga menjadi ganjalan di hati Bambang. Ibu Bambang atau ibu mertua Siti, Ibu Sumiati, kemudian secara tidak langsung membocorkannya kepada penyidik. Dan Ibu Sumiati tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Siti. Orang-orang di sekitar mengingatnya sering mengatakan bahwa Siti tidak rajin mengurus rumah atau harus melahirkan anak lagi. Bahkan setelah Siti menghilang, Ibu Sumiati tidak menangis. Ada cerita bahwa ia sempat mengatakan mungkin dia kabur ikut laki-laki lain sebelum ditegur keras oleh Ratna. Sementara itu, kita perlu membahas sedikit lebih banyak tentang Adi Purnomo yang hadir di reuni itu. Adi, semasa SMP, memiliki prestasi bagus dan penampilan yang menarik, sehingga populer di kalangan teman-teman perempuan. Fakta bahwa Siti menyukainya hanya diketahui oleh 1 atau 2 teman dekatnya saat itu. Setelah lulus, Adi melanjutkan sekolah ke Jakarta dan hubungannya dengan Siti secara alami terputus. Kemudian, ia mendengar kabar tentang reuni ini dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun ia pulang ke Bandung. Namun, jika kita melihat kembali catatan investigasi, ada satu fakta aneh. Adi, pada sore hari reuni itu, menelepon Siti lebih dulu.
Panggilan itu yang tercatat dalam riwayat panggilan dilakukan pada pukul 16.12 dan berlangsung selama 4 menit 30 detik. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Hanya saja itu adalah panggilan terakhir yang tercatat di ponsel Siti Rahayu. Setelah itu, ponselnya tidak pernah lagi mengeluarkan sinyal. Adi, dalam pemeriksaan awal polisi, menyatakan bahwa ia menelepon untuk memberitahu lokasi reuni. Tidak ada percakapan khusus lainnya. Polisi mencatat kesaksian itu begitu saja dan tidak menyelidikinya lebih lanjut. Pada tahun 1998 di Bandung, hilangnya Siti Rahayu mulai tenggelam di bawah permukaan dengan sangat tenang. Siti Rahayu meninggalkan rumah sekitar pukul 6 sore pada 16 Oktober. Jarak ke tempat reuni adalah 20 menit berjalan kaki atau kurang dari 10 menit dengan angkot. Untuk janji pukul 7, ia berangkat dengan cukup santai dan keberangkatan yang santai itu justru membuat para penyidik pusing di kemudian hari. Ada sesuatu yang terjadi pada Siti dalam 1 jam itu. Ada satu orang yang melihat Siti saat ia meninggalkan rumah, yaitu Nenek Wati yang tinggal di sebelah, yang saat itu berusia 60-an. Nenek Wati sedang mengangkat jemuran di halaman pada sore hari ketika ia melihat Siti keluar dari gerbang. Ia mengenakan mantel krem dan membawa tas tangan kecil dan langkahnya agak cepat. Nenek Wati dengan ramah bertanya mau kemana dan Siti tersenyum singkat sambil menjawab akan bertemu teman-teman. Itulah pemandangan terakhir Siti yang dilihat Nenek Wati. Kesaksian Nenek Wati tentang arah mana Siti berjalan sangat penting. Nenek Wati mengatakan bahwa Siti setelah keluar dari geng tidak menuju ke arah jalan besar melainkan berbelok ke arah sebaliknya yaitu jalan setapak di tepi situ. Untuk pergi ke tempat reuni, lebih wajar jika ia menuju jalan besar. Jalan setapak di tepi situ justru merupakan jalan memutar. Nenek Wati mengira mungkin Siti ingin berjalan-jalan santai. Karena itu, ia tidak terlalu memperhatikannya. Jalan setapak itu adalah jalan tanah yang mengelilingi sebuah situ kecil di pinggiran Bandung. Lampu jalan jarang-jarang dan pada malam hari tempat itu hampir sepi dari lalu lalang orang. Siang hari, para orang tua di lingkungan itu kadang-kadang berjalan-jalan, tetapi setelah matahari terbenam, suasana menjadi sepi dan agak menakutkan. Mengapa Siti berbelok ke jalan itu tidak pernah terungkap. Namun, para penyidik kemudian secara serius mempertimbangkan satu kemungkinan. Apakah Siti akan bertemu dengan seseorang? Sudah disebutkan bahwa Adi Purnomo menelepon Siti pada pukul 16.12 sore itu. Panggilan selama 4 menit 30 detik. Untuk panggilan yang hanya bertujuan memberitahu lokasi reuni, itu agak lama. Para penyidik dalam penyelidikan ulang mencoba memulihkan isi percakapan itu. Tetapi setelah 13 tahun, tidak ada lagi yang bisa dipastikan selain riwayat panggilan. Hanya kesaksian Adi yang tersisa. Dan Adi secara konsisten mengklaim bahwa itu hanyalah panggilan informasi biasa. Namun, ada satu orang lagi yang menyaksikan sesuatu di dekat situ pada malam itu. Seorang pria berusia 50-an bernama Pak Joko yang saat itu memelihara anjing di sekitar sana. Pak Joko sekitar pukul 18.30 keluar ke halaman belakang untuk memberi makan anjingnya ketika ia melihat sebuah mobil perlahan-lahan melintas dari arah jalan setapak. Mobil itu adalah sedan berwarna gelap dan sepertinya berhenti sejenak sebelum bergerak lagi. Ketika ditanya apakah ia melihat seseorang naik, Pak Joko menjawab tidak tahu persis. Saat itu hari mulai gelap dan ia melihatnya dari kejauhan, jadi tidak yakin. Kesaksian ini tidak tercatat dalam catatan investigasi awal. Pak Joko tidak secara sukarela melapor ke polisi dan polisi tidak melakukan penyelidikan di sekitar sana dengan cukup. Kesaksian Pak Joko baru muncul ke permukaan 13 tahun kemudian ketika tim penyelidik ulang mendatangi satu persatu penduduk di sekitar situ saat itu. Pak Joko masih mengingat adegan itu dengan jelas. Sedan berwarna gelap, gerakan yang seolah-olah berhenti sejenak, dan kemudian lampu belakang yang menghilang. Sementara itu, apa yang dilakukan Bambang malam itu? Menurut kesaksian Bambang, setelah Siti pergi, ia membereskan pembukuan di toko lalu, pulang ke rumah sekitar pukul 9 malam. Dewi sudah tertidur, dan ia memastikan Siti tidak ada, tetapi mengira mungkin ia terlambat karena pergi ke reuni. Ketika Siti tidak pulang lewat pukul 12 malam, ia mencoba menelpon tetapi tidak diangkat. Jadi ia berpikir mungkin Siti minum-minum dan menginap di rumah teman, lalu ia tidur. Dari kesaksian ini ada bagian yang kemudian menjadi perhatian para penyidik. Pada jam di mana Bambang mengatakan sedang membereskan pembukuan di toko, mobil Bambang tidak terekam di kamera CCTV pom bensin di dekat toko.
Mobil sedan berwarna abu-abu tua yang dikendarai Bambang saat itu pasti akan melewati depan pom bensin itu ketika pergi atau pulang dari toko. Namun dalam penyelidikan awal, video ini tidak diperiksa dengan benar dan akhirnya terhapus karena masa penyimpanan telah berakhir. Ketika tim penyelidik ulang memastikan fakta itu 13 tahun kemudian, video itu sudah tidak ada lagi. Malam itu, antara pukul 6 hingga 7, Siti Rahayu berjalan ke jalan setapak di tepi situ dan akhirnya tidak muncul di tempat reuni. Apa yang terjadi dalam 1 jam itu? Tidak ada yang tahu untuk waktu yang lama. Laporan kehilangan Siti Rahayu diterima pada 18 Oktober, 2 hari setelah Siti menghilang. Yang menerima laporan di tim reserse kriminal Polrestabes Bandung adalah suaminya, Bambang Hermawan. Jangka waktu 2 hari itu sendiri sudah aneh. Istrinya tidak pulang semalaman, tetapi ia menunggu 1 hari lagi yang menjadi poin pertama yang diperiksa oleh tim penyelidik ulang. Bambang memberikan alasan bahwa ia mengira Siti minum-minum di reuni dan menginap di rumah teman. Ia juga mengatakan bahwa Siti kadang-kadang melakukan itu. Namun, tidak ada seorang pun di antara teman-teman Siti, termasuk Ratna, yang pernah mendengar cerita bahwa Siti pernah menginap di luar rumah. Brigadir Polisi Budi Santoso yang menerima laporan itu dalam penyelidikan awal memahami kasus tersebut berdasarkan kesaksian Bambang. Adanya konflik antara suami istri dan pengakuan Bambang bahwa istrinya sering mengeluh merasa terkekang membuat polisi lebih dulu mempertimbangkan kemungkinan kabur secara sukarela. Dalam catatan internal polisi saat itu tertulis, diduga kabur, kebutuhan investigasi lebih lanjut rendah. Hilangnya Siti Rahayu sejak awal diklasifikasikan sebagai masalah pribadi, bukan kasus kriminal. Penyelidikan terhadap peserta reuni juga hanya sebatas formalitas. Ratna dan beberapa orang lain mengonfirmasi bahwa Siti tidak muncul dan Adi Purnomo juga menjalani pemeriksaan singkat. Adi mengakui fakta panggilan telepon itu dan mengatakan itu untuk memberitahu lokasi dan polisi menganggap itu sudah cukup. Pencarian di lokasi sekitar jalan setapak di tepi situ tidak dilakukan. Kesaksian Nenek Wati, yaitu Siti berjalan ke arah jalan setapak, bukan jalan besar, juga tidak tercatat. Nenek Wati mengatakan polisi tidak mendatanginya. Ia kemudian berkata dengan nada menyesal bahwa ia tidak terpikir untuk maju dan memberitahukannya sendiri. Sekitar waktu itu, apa yang sedang dilakukan Bambang? Setelah membuat laporan, Bambang menutup tokonya selama beberapa hari dan tinggal di rumah. Orang-orang di sekitar datang untuk menunjukkan simpati dan Bambang menyambut mereka, berbicara singkat, lalu mempersilakan mereka pulang. Ia tidak pernah menunjukkan air mata. Bahkan ketika Ibu Siti, yaitu ibu kandung Siti, datang ke Bandung setelah mendengar berita itu, Bambang tetap bersikap tenang. Pasti akan ada kabar. Sebentar lagi juga pasti menghubungi katanya kepada Ibu Siti. Menurut penuturan Ibu Siti kepada penyidik di kemudian hari, ketenangannya itu begitu aneh hingga membuatnya merasa ngeri. Seminggu setelah laporan kehilangan, Bambang membuka kembali tokonya. Orang-orang di sekitar mengatakan bahwa itu tidak bisa dihindari karena urusan mencari nafkah. Namun 2 hari sebelum membuka kembali tokonya, ada seseorang yang melihat Bambang sendirian membakar sesuatu di tanah kosong di belakang tokonya. Dedi, seorang pemuda berusia 20-an yang menyewa di gedung sebelah toko, mengatakan bahwa ia melihat cahaya api ketika membuka jendela pada sore hari. Bambang sedang memasukkan sesuatu yang tampak seperti tumpukan pakaian ke dalam drum dan membakarnya. Ia tidak bisa melihat jenis pakaian apa karena gelap. Ini juga merupakan adegan yang tidak tercatat dalam catatan investigasi awal. Dedi mengatakan bahwa saat itu ia hanya melewatinya karena berpikir akan merepotkan jika ia mengatakan sesuatu kepada seseorang. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat menyesali pilihan itu. Sebulan setelah laporan kehilangan diterima, perhatian polisi beralih sepenuhnya ke tempat lain. Di Bandung saat itu terjadi serangkaian insiden lain dan kasus Siti Rahayu yang diklasifikasikan sebagai kabur dari rumah terdorong masuk ke dalam tumpukan berkas. Brigadir Polisi Budi Santoso dipindah tugaskan ke polsek lain pada musim semi berikutnya dan tidak ada yang mengambil alih kasus tersebut. Berkas Siti Rahayu pun tersimpan di laci berkas kasus yang belum terpecahkan. Ibu kandung Siti setelah putrinya menghilang selama beberapa bulan bolak-balik ke Bandung untuk mencari tahu. Ia mengetuk pintu kantor polisi dan bertanya kepada siapa saja yang ia kenal atau tidak kenal, apakah mereka melihat putrinya. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah jawaban tidak tahu. Musim dingin itu Ibu Siti jatuh sakit. Tubuhnya yang lelah karena mencari putrinya akhirnya tumbang. Seperti itu, Ibu Siti meninggal dunia beberapa tahun, kemudian tanpa pernah mengetahui keberadaan putrinya. Dan di gang di Bandung itu, musim di mana buah mangga matang dan jatuh dari pohonnya berulang dengan tenang. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Setelah Siti Rahayu menghilang, waktu di Bandung tidak berhenti. Itulah hal yang paling kejam
Meskipun dunia seseorang telah hancur total, pohon mangga di gang itu kembali berbunga pada musim semi berikutnya. Dan ketika musim panas tiba, serangga bersuara. Dan ketika musim gugur tiba, daun-daun berubah warna. Dunia terus berputar seolah tidak tahu apa-apa. Bambang Hermawan, kurang dari 2 tahun setelah Siti menghilang, memperluas tokonya. Toko material bangunan kecil di pinggiran Bandung itu entah bagaimana telah berkembang menjadi perusahaan pemasok bahan bangunan dan jaringannya meluas hingga ke proyek-proyek konstruksi di Sumedang dan Garut. Orang-orang di sekitarnya memujinya karena bekerja keras meskipun dalam situasi sulit. Ada juga yang berbisik bahwa ia terlalu baik-baik saja untuk orang yang kehilangan istri, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Bambang tampak seperti orang yang tidak peduli dengan pandangan seperti itu. Mungkin sejak awal ia tahu ada pandangan seperti itu, tetapi ia tidak mempedulikannya. 4 tahun setelah Siti menghilang, Bambang menikah lagi. Pasangannya adalah seorang wanita berusia 30-an dari Sumedang yang dikenalkan oleh seorang pemilik perusahaan rekanan Bambang. Bambang mengajukan permohonan pernyataan kematian atas Siti ke pengadilan dan setelah menyelesaikan prosedur, ia mendaftarkan pernikahannya. Secara hukum, prosedur itu tidak cacat. Namun, Ratna, teman Siti, ketika mendengar berita itu, ia meletakkan sendoknya saat sedang makan. Ia merasa itu terlalu cepat. Ia tidak percaya bahwa suami Siti adalah orang yang begitu mudahnya mengabaikan kemungkinan bahwa Siti mungkin masih hidup di suatu tempat. Putrinya, Dewi Lestari, tumbuh dengan menyaksikan semua itu. Dewi yang berusia 5 tahun ketika ibunya menghilang, berusia 9 tahun ketika ibu tirinya datang. Anak itu cerdas tetapi pendiam. Di sekolah pun ia pendiam dan tidak mudah berteman. Guru-gurunya mengatakan itu mungkin karena lingkungan keluarganya. Dewi katanya di kemudian hari tidak pernah sekalipun menyinggung tentang ibunya kepada ayahnya. Suasananya tidak memungkinkan untuk itu. Bukan karena ayahnya akan marah. Hanya saja kata ibu seolah-olah tidak ada di rumah itu, baik di meja makan, di ruang keluarga, maupun dimanapun. Sementara itu, Adi Purnomo setelah kembali ke Jakarta sempat tenang sejenak sebelum menikah sekitar 2 tahun kemudian. Pasangannya adalah seorang wanita asli Jakarta dan Adi membuka sebuah kantor desain interior kecil di daerah Jakarta Selatan dan secara stabil membangun usahanya. Ia hampir tidak pernah pulang ke Bandung. Kontak dengan teman-teman sekolahnya juga semakin jarang. Jika Ratna sesekali menanyakan kabarnya, ia hanya membalas singkat. Ratna merasa bahwa Adi cenderung mengalihkan pembicaraan setiap kali topik reuni Bandung muncul. Tetapi ia hanya menganggapnya sebagai sifat asli Adi dan tidak memikirkannya lebih lanjut. Waktu terus berjalan seperti itu. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu. Di pusat kota Bandung, kompleks apartemen baru dibangun dan rumah tua di gang tempat Siti tinggal menjadi rumah kosong dan perlahan-lahan runtuh. Bambang sudah lama pindah ke rumah baru. Seiring dengan berkembangnya bisnisnya, ia membeli sebuah rumah yang layak di pusat kota Bandung dan dari istri barunya, seorang putra juga lahir. Dari pandangan orang sekitar, Bambang adalah orang yang cukup sukses. Orang yang bekerja keras dan berhasil, orang yang memiliki kisah sedih tetapi bangkit dengan tegar. Namun, hanya Ratna yang berbeda. Selama 10 tahun berlalu, tidak ada satu hari pun Ratna melupakan Siti. Sambil mengelola salonnya dan menata rambut pelanggan, tiba-tiba ia teringat Siti, lalu menghentikan guntingannya dan menatap keluar jendela. Bulan Oktober menjadi lebih parah. Ketika musim gugur tiba, Ratna selalu teringat malam itu. Sosoknya yang terus menatap ke arah pintu menunggu Siti datang dan kursi Siti yang akhirnya tetap kosong. Beberapa tahun sekali, Ratna menelepon kantor polisi apakah ada kemajuan dalam kasus Siti Rahayu. Jawaban yang kembali selalu sama, saat ini tidak ada kemajuan khusus. Setiap kali seperti itu, Ratna mematikan telepon dan duduk termenung untuk waktu yang lama. Putri Siti, Dewi, telah menjadi siswa SMA. Hubungannya dengan ayahnya masih canggung dan ia juga tidak dekat dengan ibu tirinya. Dewi lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan setelah sekolah dan ketika pulang ia tidak keluar dari kamarnya. Jauh di dalam laci di kamar itu, Dewi menyimpan selembar foto ibunya. Foto yang diambil pada musim panas sebelum ibunya menghilang ketika Dewi berusia 3 tahun. Foto di mana Siti memangku Dewi dan tersenyum cerah. Dewi setiap kali melihat foto itu tidak bisa mengerti mengapa ibunya pergi. Jika ia kabur, mengapa tidak pernah ada kabar sama sekali? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hati Dewi sedikit demi sedikit tetapi terus menerus. Dan pertanyaan itu pertama kali keluar ketika Dewi beranjak dewasa. Dewi mencari Ratna. Ia meminta Ratna menceritakan semua yang ia ketahui tentang ibunya.
Hari itu, Ratna menutup salonnya lebih awal dan duduk berhadapan dengan Dewi. Dan ia mulai menceritakan satu persatu kisah yang telah ia pendam sendirian selama 15 tahun. Itulah gerakan pertama yang membangunkannya dari tidur panjang. Hal-hal yang tersembunyi di dalam diri seseorang tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, semakin dalam terkubur, semakin keras ia mengeras. Dan pada suatu saat, ia mulai merembes keluar dengan cara yang tidak terduga. Selama lebih dari 10 tahun, Bambang Hermawan memang tampak baik-baik saja dari luar. Bisnisnya berjalan lancar, kehidupan pernikahan keduanya stabil, dan putranya tumbuh sehat. Namun, di bawah permukaan kehidupan sehari-hari yang rapi itu, sedikit demi sedikit muncul keretakan. Istri kedua, Bambang, Santi, kemudian menceritakan ini kepada penyidik. Awalnya ia tidak tahu, tetapi setelah hidup bersama sekitar 3 tahun, ia menyadari bahwa Bambang tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering tiba-tiba terbangun dari tidur lelap, dan ada hari-hari di mana ia bermandikan keringat dingin. Ada juga hari-hari di mana ia mengigau. Dan meskipun sulit untuk memahami apa yang ia katakan, kadang-kadang terdengar kata maaf. Ketika Santi bertanya mimpi apa, Bambang selalu menjawab tidak ingat. Selalu hanya mengatakan tidak ingat. Jumlah alkohol yang diminumnya juga semakin meningkat. Awalnya hanya sebotol bir saat makan malam, tetapi dalam beberapa tahun menjadi kebiasaan untuk menghabiskan 2 botol setiap malam. Ketika Santi dengan cemas menanyakannya, Bambang mengatakan itu karena stres bisnis. Masalah harga pasokan, tekanan dari klien, kenaikan harga bahan baku. Ia memberikan alasan yang masuk akal dan Santi mencoba untuk mempercayainya. Tetapi yang aneh adalah semakin banyak Bambang minum, semakin pendiam ia menjadi. Biasanya orang menjadi lebih banyak bicara atau emosional saat minum. Tetapi Bambang justru sebaliknya, ia tenggelam dalam keheningan. Matanya menatap ke kejauhan dan ia duduk berlama-lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan satu hal lagi, perilaku yang tidak bisa dipahami Santi untuk waktu yang lama, Bambang kadang-kadang tanpa pemberitahuan pergi sendirian dengan mobilnya. Kadang-kadang ia pergi di tengah makan malam, kadang-kadang ia pergi diam-diam pada akhir pekan pagi. Ketika ditanya mau kemana, ia menjawab hanya ingin mencari angin. Kadang-kadang ia pulang larut, kadang-kadang ia pulang dalam waktu 1 jam. Awalnya Santi mencurigai perselingkuhan. Jadi, ia pernah diam-diam mengikutinya. Tetapi tempat yang dituju Bambang adalah tempat yang tidak terduga di sekitar lahan bekas gudang tua di pinggiran Bandung. Tempat yang pernah digunakan Bambang sebagai gudang toko sebelum dikosongkan. Bambang bahkan tidak turun dari mobil, hanya memarkirkannya sejenak di depan sana, lalu kembali. Santi tidak tahu apa artinya, jadi ia hanya melewatinya. Bagaimana dengan Adi Purnomo? Bagi Adi yang menjalani kehidupan stabil dengan mengelola kantornya di Jakarta, seiring berjalannya waktu, mulai muncul tanda-tanda aneh. Istri Adi, Maya, kemudian mengatakan kepada penyidik bahwa suaminya menjadi sangat sensitif tanpa alasan setiap bulan Oktober. Ia marah karena hal-hal kecil, menghindari percakapan, dan ingin sendirian. Awalnya, ia mengira itu hanya sifatnya yang menjadi melankolis saat musim gugur tiba. Tetapi seiring berjalannya tahun, gejalanya semakin parah dan pada suatu bulan Oktober, Adi tidak masuk kantor selama 3 hari dan hanya mengurung diri di kamar. Ketika Maya menyarankannya untuk pergi ke dokter, Adi hanya mengatakan ia baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Seorang pemuda berusia 20-an yang bekerja di kantor Adi kemudian meninggalkan kesaksian ini. Bos biasanya pendiam, tetapi pekerjaannya rapi. Namun kadang-kadang ia menatap keluar jendela untuk waktu yang lama, terutama saat hujan. Dan sekali, saat mabuk di sebuah acara minum-minum, Adi bergumam seperti ini. Manusia itu, sekali salah memilih dalam hidup, penyesalan itu akan mengikuti seumur hidup. Karyawan itu tidak mengerti apa artinya, jadi ia hanya tertawa saja. Kedua orang itu Bambang Hermawan dan Adi Purnomo. Terpisah oleh jarak antara Bandung dan Jakarta, mereka tampak menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Tetapi setiap bulan Oktober tiba, keduanya sama-sama tidak bisa tidur nyenyak, hanya itu yang sama. Dan selama malam-malam tanpa tidur itu menumpuk di sepetak tanah di lahan bekas gudang tua di Bandung, sebuah tas tangan kecil terkubur dengan tenang. Dengan undangan reuni yang dikeluarkan pada Oktober 1998 di dalamnya, tidak ada yang benar-benar hilang di dunia ini. Hanya saja ia menunggu untuk ditemukan. Musim semi tahun 2011, proyek pembangunan kembali dimulai di lahan bekas gudang tua di pinggiran Bandung. Rencananya adalah meratakan area yang telah lama terbengkalai itu dan membangun kompleks apartemen kecil.
Ekskavator masuk dan para pekerja mulai bekerja dengan sekop. Itu adalah tanah yang sudah tua. Bangunan-bangunan gudang berusia puluhan tahun dirobohkan dan tanah padat di bawahnya mulai dibalik. Suatu pagi di awal bulan April, seorang pekerja saat menyekop merasakan sesuatu yang keras. Awalnya ia mengira itu batu atau sisa material bangunan tua. Tetapi ketika ia dengan hati-hati menyingkirkan tanah, yang muncul adalah sebuah tas tangan kecil. Sepertinya terbuat dari kulit, tetapi karena sudah lama terkubur di dalam tanah, warnanya asli sulit dikenali dan kuncinya sudah benar-benar berkarat. Awalnya pekerja itu mengira itu hanya sampah tua. Tetapi ketika ia terus menggali tanah di samping tas tangan itu, dari bawahnya mulai muncul satu persatu sesuatu yang tampak seperti tulang manusia. Pekerja itu meletakkan sekopnya dan memanggil mandor proyek. Mandor itu melapor ke polisi. Penyidik dari Polrestabes Bandung datang dan permintaan identifikasi dari tim forensik pun diajukan. Lokasi itu segera ditutup. Kerangka itu diperkirakan milik seorang wanita dewasa dan diperkirakan telah terkubur selama lebih dari 10 tahun. Di dalam tas tangan itu ditemukan sebuah KTP, lipstik, dan selembar kertas yang terlipat dua. Kertas itu sudah banyak rusak karena kelembapan, tetapi tanggal dan tempat yang tertera di sana masih bisa dibaca. 16 Oktober 1998, nama dan alamat sebuah rumah makan di pusat kota Bandung. Itu adalah undangan reuni. Penyidik yang ditugaskan adalah Kompol Budi Santoso dari tim Reserse Kriminal Polrestabes Bandung. Saat itu berusia 42 tahun, Kompol Budi adalah seorang veteran dengan pengalaman 15 tahun dalam investigasi kriminal. Ia secara pribadi memeriksa lokasi penemuan kerangka dan mulai mencari catatan kasus orang hilang yang sudah lama. Jumlah berkas kasus orang hilang yang belum terpecahkan di wilayah Bandung pada tahun 1998 tidak banyak. Dan di dalamnya muncullah nama Siti Rahayu. Kompol Budi membuka berkas itu, tipis. Hanya 3 lembar kertas A4 berisi catatan investigasi awal. Diduga kabur, kebutuhan investigasi lebih lanjut rendah. Kompol Budi menatap kalimat itu untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa, kata seorang penyidik junior yang bersamanya saat itu. Kemudian ia dengan tenang menutup berkas itu dan berkata, "Kita mulai lagi dari awal." Hasil otopsi forensik keluar 2 minggu kemudian, kerangka itu milik seorang wanita dewasa berusia awal hingga pertengahan 30-an dan waktu kematian diperkirakan antara 12 hingga 14 tahun yang lalu. Tahun 1998 sangat cocok dengan rentang waktu itu. Dan ada satu temuan krusial lagi. Ada jejak retak akibat benturan benda tumpul tajam di bagian belakang tengkorak dan ini disebabkan oleh benturan eksternal yang kuat sehingga sulit dianggap sebagai kematian alami atau kecelakaan. Itu adalah pembunuhan. Kompol Budi memastikan nama di KTP yang ditemukan di tas tangan, Siti Rahayu. Tanggal lahir dan alamatnya cocok dengan catatan laporan orang hilang. Identitasnya telah dikonfirmasi. Malam itu Kompol Budi tinggal sendirian di kantor hingga larut malam membaca ulang catatan 13 tahun yang lalu dari awal. Semakin ia membaca, semakin banyak kejanggalan yang ia lihat. Laporan yang baru dibuat setelah 2 hari penyelidikan lingkungan yang hanya formalitas, tidak adanya investigasi di sekitar jalan setapak di tepi situ, dan penyelidikan terhadap Adi Purnomo, orang terakhir yang berbicara dengannya sebelum hilang, yang hanya diselesaikan dalam 1 baris. Keesokan paginya, Kompol Budi mengumpulkan timnya dan ia mengatakan akan memanggil kembali semua orang yang terkait, semua orang yang ada di sana 13 tahun yang lalu. Suaminya, Bambang Hermawan, penyelenggara reuni, Ratna, orang terakhir yang berbicara dengannya, Adi Purnomo, dan para saksi mata yang tinggal di sekitar saat itu. Kompol Budi berkata kepada timnya, kasus ini adalah investigasi yang salah sejak awal. Kita harus kembali ke awal itu sekarang. Musim semi di Bandung datang lagi tahun itu. Bunga sakura bermekaran dan angin bertiup. Dan Siti Rahayu yang telah tertidur di dalam tanah selama 13 tahun akhirnya keluar ke dunia. Orang pertama yang didatangi kembali oleh Kompol Budi adalah Ratna. Ratna masih mengelola salon kecantikan di pusat kota Bandung dan ketika mendengar ada penyidik yang datang, ia meletakkan guntingnya dan keluar sambil mengelap tangan. Saat mendengar bahwa kerangka telah ditemukan, air mata mengalir dari mata Ratna, seolah-olah ia telah menunggu, seolah-olah sesuatu yang telah tersumbat akhirnya pecah. Kompol Budi menunggu sampai tangisannya mereda sebelum perlahan-lahan memulai pertanyaannya. Ratna menceritakan semua yang ia tahu. Kejadian malam reuni 13 tahun yang lalu menunggu Siti yang akhirnya tidak datang. Suara datar Bambang saat ia menelpon keesokan harinya. Dan saat Dewi datang, ia menceritakan semuanya untuk pertama kalinya. Kompol Budi secara khusus terpaku pada satu hal dalam kesaksian Ratna, ekspresi Adi Purnomo pada malam reuni. Saat kabar bahwa Siti tidak datang menyebar, wajahnya sempat mengeras sejenak sebelum akhirnya mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa.
Saat itu Ratna hanya melewatinya, tetapi sekarang jika dipikir-pikir, ekspresi itu bukan ekspresi kaget. Itu adalah ekspresi orang yang sudah tahu. Selanjutnya Kompol Budi mendatangi para saksi mata yang tinggal di dekat situ saat itu. Nenek Wati di sebelah masih tinggal di lingkungan yang sama. Dan meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, ingatannya masih tajam. Ia sekali lagi mengonfirmasi kesaksiannya bahwa Siti berbelok ke arah jalan setapak di tepi situ, bukan jalan besar. Dan ia juga menemukan Pak Joko yang saat itu memelihara anjing. Pak Joko sudah pindah dari Bandung dan tinggal di Sumedang, tetapi ketika Kompol Budi datang, ia masih mengingat adegan malam 13 tahun yang lalu itu. Sedan berwarna gelap. Gerakan yang seolah-olah berhenti sejenak di depan jalan setapak. Pak Joko mengatakan ia tidak tahu jenis mobil apa itu, tetapi warnanya jelas-jelas gelap, hitam atau abu-abu tua. Kompol Budi kembali ke ruang investigasi dan memeriksa kendaraan yang dikendarai Bambang pada tahun 1998. Sedan berwarna abu-abu tua, warnanya cocok dengan mobil yang dilihat Pak Joko. Dan ia juga memastikan kembali fakta bahwa mobil Bambang tidak terekam di kamera CCTV pom bensin di dekat toko. Videonya sudah tidak ada, tetapi ingatan karyawan yang bekerja di pom bensin saat itu masih ada. Ia tidak ingat melihat mobil Bambang malam itu. Karena Bambang adalah pelanggan tetap, ia pasti akan mengenali mobilnya jika lewat, tetapi hari itu ia tidak melihatnya. Dan Kompol Budi menemukan Dedi, pemuda yang tinggal di gedung sebelah toko. Dedi kini berusia pertengahan 30-an dan mengelola sebuah perusahaan instalasi listrik kecil di pusat kota Bandung. Ketika Kompol Budi datang dan menyinggung cerita 13 tahun yang lalu, Dedi terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian ia perlahan-lahan membuka mulutnya. Ia menceritakan pemandangan Bambang yang membakar sesuatu di drum malam itu. Ia membakar sesuatu yang tampak seperti tumpukan pakaian dan apinya cukup besar. Setelah selesai berbicara, Dedi menundukkan kepalanya. Seharusnya aku mengatakannya saat itu, katanya. Kompol Budi berkata, terima kasih sudah memberitahukannya sekarang. Kemudian, ada satu orang lagi yang menghubungi Kompol Budi. Orang yang tidak terduga. Istri Adi Purnomo, Maya. Maya mengatakan ia melihat berita singkat tentang penemuan kerangka di berita. Dan malam itu setelah melihat tingkah laku suaminya, ia memutuskan untuk menelepon polisi. Kompol Budi secara pribadi pergi ke Jakarta untuk bertemu Maya. Maya berbicara dengan hati-hati tetapi jelas. Setelah melihat berita, suaminya bangkit dari meja makan. Ia masuk ke kamar mandi dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Malam itu, suaminya minum jauh lebih banyak dari biasanya. Dan pada dini hari ia mengigau. Maya mengingat isi igauan itu. Suaminya bergumam dalam tidurnya seperti ini. Seharusnya aku menghentikannya. Seharusnya aku menghentikannya. Kompol Budi mendengar kata-kata itu dan duduk diam sejenak. Lalu ia bertanya kepada Maya. Apakah ada yang berubah dari suaminya sejak saat itu? Maya mengangguk. Suaminya mengatakan sepertinya ia harus pergi ke Bandung. Sepertinya ia harus memperbaiki sesuatu yang salah sejak lama. Maya bertanya apa artinya, tetapi suaminya tidak menjawab. Di dalam mobil, dalam perjalanan kembali dari Jakarta ke Bandung, Kompol Budi menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun. Meskipun belum lengkap, garis besarnya sudah mulai terlihat. Dan di dalam garis besar itu, wajah dua orang tumpang tindih. Sekarang, saatnya untuk bertanya langsung. Kompol Budi memanggil Adi Purnomo lebih dulu, butuh 1 hari untuk datang dari Jakarta ke Bandung. Adi duduk di kursi di ruang investigasi dan pada awalnya mengulangi kata-kata yang sama seperti 13 tahun yang lalu. Saya menelepon untuk memberitahu lokasi reuni, saya heran Siti tidak datang. Itu saja, suaranya tenang dan matanya tidak goyah. Sikap seseorang yang telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama. Kompol Budi tidak terburu-buru. Ia mulai mengeluarkan bukti satu persatu. Rekaman panggilan 4 menit 30 detik. Kesaksian Nenek Wati bahwa Siti berjalan ke jalan setapak bukan jalan besar. Kesaksian Pak Joko yang melihat sedan berwarna gelap berhenti di depan situ. Dan igauan yang didengar istrinya Maya. Seharusnya aku menghentikannya. Wajah Adi perlahan-lahan mengeras. Terakhir Kompol Budi menyodorkan selembar dokumen. Catatan kamera lalu lintas yang menangkap mobil Adi di jalan pinggiran Bandung pada sore hari reuni. Video 13 tahun yang lalu telah hilang, tetapi tim penyelidik ulang menemukannya setelah menggali catatan lalu lintas saat itu. Mobil Adi terekam pada pukul 17.140 mengarah keluar kota Bandung, 1 jam 20 menit sebelum reuni dimulai. Adi menatap dokumen itu dan terdiam untuk waktu yang lama. Ruang investigasi menjadi sunyi. Suara angin terdengar dari luar jendela. Kemudian Adi perlahan-lahan menutupi wajahnya dengan tangannya. Bahunya mulai bergetar.
Kompol Budi tidak berkata apa-apa dan menunggu. Beberapa saat kemudian, Adi membuka mulutnya. Suaranya serak. Ia mengatakan bahwa ia menelepon Siti hari itu bukan untuk memberitahu lokasi reuni. Ia mengajak Siti untuk bertemu berdua sebelum reuni. Karena sudah lama tidak pulang kampung, ia ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama tidak bisa ia katakan. Siti pun setuju. Mereka berjanji untuk bertemu di pintu masuk jalan setapak di tepi situ. Tempat itu katanya adalah tempat di mana mereka berdua kadang-kadang berbicara saat SMP. Adi tiba lebih awal dari waktu yang ditentukan dan menunggu di dalam mobil. Ia melihat Siti berjalan mendekat dengan mantel kremnya. Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak sambil berbicara. Cerita lama dan cerita sekarang. Siti mengatakan bahwa kehidupan pernikahannya tidak bahagia. Bambang dingin dan ia merasa seperti orang yang tidak ada di rumahnya sendiri. Adi mendengar kata-kata itu, merasakan perasaan yang dulu ia miliki untuk Siti muncul kembali. Jadi, ia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan. Ikut aku ke Jakarta, tinggalkan semuanya dan mulai hidup baru. Siti terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian ia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan ada Dewi. Apa yang akan terjadi pada Dewi jika ia tidak ada? Saat mengatakan itu, air mata menggenang di mata Siti. Saat itu terdengar suara langkah kaki dari belakang. Itu Bambang Hermawan. Adi saat menceritakan momen itu suaranya benar-benar tercekat. Kompol Budi perlahan-lahan menyodorkan segelas air. Adi minum air itu lalu melanjutkan ceritanya. Ia tidak tahu sejak kapan Bambang ada di sana. Ia juga tidak tahu berapa banyak yang ia dengar. Hanya saja saat melihat wajah Bambang, Adi merasa tubuhnya membeku. Bambang tidak berkata apa-apa. Ia melihat Siti, melihat Adi, lalu melihat Siti lagi. Kemudian ia mencengkeram pergelangan tangan Siti. Ayo pulang, katanya. Suaranya rendah dan dingin. Siti mencoba melepaskan pergelangan tangannya. Cengkeraman Bambang semakin kuat. Terjadi pergumulan singkat di antara keduanya. Adi hanya membeku di tempat itu. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Siti menoleh ke arah Adi. Adi, selama 13 tahun, tidak pernah satu hari pun melupakan tatapan mata itu. Bambang menyeret Siti ke dalam jalan setapak. Adi mencoba mengikuti tetapi berhenti. Apakah benar ikut campur dalam pertengkaran suami istri? Apakah situasinya akan menjadi lebih buruk jika ia ikut campur? Pikirannya menjadi kosong. Di tengah keraguan singkat itu, terdengar suara tumpul sekali dari dalam jalan setapak, lalu sunyi. Adi berlari, Siti tergeletak, Bambang berdiri di sampingnya. Di tangannya ada sebuah batu. Bambang melihat Adi dan berkata dengan suara rendah, "Tutup mulutmu, tidak ada yang tahu kau ada di sini. Pergi saja." Adi mencoba mendekati Siti. Bambang menghalanginya. Ia mengatakan harus memanggil ambulans. Bambang menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, katanya. Adi lari dari tempat itu. Ia masuk ke mobil dan meninggalkan Bandung. Ia pergi ke tempat reuni dan duduk di kursinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika kabar bahwa Siti tidak datang menyebar, wajahnya mengeras lalu ia mengangguk. Itu karena itu. Ia sudah tahu bahwa Siti tidak bisa datang. Dan alasannya, setelah menyelesaikan kesaksiannya, Adi tidak bisa mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Kompol Budi dengan tenang berkata, "Mengapa tidak melapor saat itu?" Adi butuh waktu lama untuk menjawab. "Saya takut," katanya. Jika diketahui bahwa ia juga ada di sana, apa yang akan terjadi? Jika diketahui bahwa ia melarikan diri meninggalkan Siti, apa yang akan terjadi? Ketakutan itu telah membungkam mulutnya selama 13 tahun. Bambang Hermawan dipanggil secara terpisah pada sore hari itu. Ketika dihadapkan dengan isi kesaksian Adi, Bambang awalnya menyangkal. Tetapi ketika catatan kamera lalu lintas, kesaksian saksi mata, bukti pembakaran di drum, dan ingatan karyawan pom bensin disajikan satu persatu, sikap Bambang mulai berubah sedikit demi sedikit. Yang menentukan adalah DNA yang diambil dari kerangka. Hasil analisis tambahan dari forensik menunjukkan bahwa komponen yang cocok dengan DNA Bambang terdeteksi dari bukti mikro yang ditemukan bersama di dalam tanah di dekat kerangka. Bambang, setelah melihat hasil itu, menatap langit-langit untuk waktu yang lama. Kemudian, ia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Pengakuannya singkat. Ia mengatakan sudah lama mencurigai Siti bertemu dengan pria lain. Setelah mendengar tentang reuni dan mengetahui bahwa Adi Purnomo akan hadir, kecurigaannya menjadi keyakinan. Hari itu ia sudah mengetahui mobil Adi dan mengikutinya setelah Siti meninggalkan rumah. Ia melihat keduanya berbicara di jalan setapak dan mendengar Adi mengajak Siti pergi bersamanya. Saat itu pikirannya menjadi kosong. Ia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Hanya saja
Ada batu di tangannya dan Siti tergeletak. Bambang tidak menangis di tempat itu, suaranya juga tidak bergetar. Hanya saja ia mengucapkan satu kata terakhir, "Tolong jangan beritahu Dewi." Kompol Budi tidak menjawab apa-apa. Bambang Hermawan ditahan atas tuduhan pembunuhan dan penyembunyian jenazah. Adi Purnomo juga didakwa karena menyaksikan kejahatan tetapi tidak melapor dan memberikan kesaksian palsu dalam penyelidikan. Adegan keduanya meninggalkan kantor polisi Bandung disiarkan singkat di berita lokal dan berita itu dengan cepat menyebar di seluruh kota Bandung. Dunia sekarang tahu apa yang terjadi pada malam reuni 13 tahun yang lalu. Sidang dimulai pada musim semi berikutnya. Jaksa menuntut Bambang Hermawan dengan hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan. Pengacara Bambang berargumen bahwa itu adalah kejahatan yang tidak disengaja. Bukan pembunuhan berencana, tetapi tindakan akibat emosi sesaat dan memohon keringanan hukuman. Namun majelis hakim tidak menerima argumen tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa telah menguntit korban hingga ke lokasi kejahatan dan setelah melakukan kejahatan, ia menyembunyikan jenazah dan terus-menerus menghalangi penyelidikan selama 13 tahun. Ini sulit dianggap sebagai tindakan tidak disengaja biasa. Bambang Hermawan divonis 25 tahun penjara. Adi Purnomo divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun atas, tuduhan menyembunyikan fakta kejahatan dan memberikan kesaksian palsu. Wajah Adi saat meninggalkan ruang sidang tidak menunjukkan kelegaan, penyesalan, atau emosi apapun yang jelas. Hanya saja ia terlihat sangat tua. Meskipun usianya pertengahan 40-an, rambutnya sudah setengah beruban dan langkahnya berat. Ia meninggalkan Bandung dan kembali ke Jakarta dan setelah itu tidak ada lagi kabar tentangnya. Kerangka Siti Rahayu setelah semua pemeriksaan selesai diserahkan. Putrinya Dewi Lestari yang menyelenggarakan pemakaman. Saat itu Dewi berusia 22 tahun. Ketika ibunya menghilang, ia berusia 5 tahun. Jadi ingatan tentang ibunya selalu kabur dan tidak lengkap. Selembar foto di mana ibunya memangku dan tersenyum cerah adalah satu-satunya kenangan tentang ibunya yang dimiliki Dewi. Dewi tidak pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa ibunya dalam foto itu akan kembali seperti ini. Di pemakaman, Ratna datang. Ia menutup salonnya dan datang pagi-pagi sekali dan duduk di samping Dewi sepanjang waktu. Hampir tidak ada kata-kata, hanya berada di sampingnya. Beberapa teman Siti juga datang. Meskipun mereka telah menjalani kehidupan masing-masing selama 13 tahun, hari itu mereka seolah-olah kembali ke musim gugur tahun 1998. Ke malam di mana Siti mengenakan mantel krem dan meninggalkan gang. Makam Siti dibuat di tempat yang cerah di sebuah bukit di pinggiran Bandung. Tempat yang dipilih sendiri oleh Dewi. Di batu nisan hanya terukir nama, tahun lahir, dan tahun meninggal. Tidak ada kata-kata lain yang diperlukan katanya. Ratna menatap punggung Dewi yang berbalik setelah pemakaman untuk waktu yang lama. Bahunya kecil tetapi tegap, bahu yang mirip dengan Siti. Kompol Budi Santoso datang ke pemakaman sebagai pelayat, bukan dalam kapasitas resmi. Hanya datang sendirian dengan tenang. Ia meletakkan setangkai bunga krisan di depan foto almarhumah dan menundukkan kepala sejenak. Dewi melihatnya dan mendekat mengucapkan terima kasih. Kompol Budi menggelengkan kepalanya. Sudah sangat terlambat katanya. Dewi berkata, tapi setidaknya Anda menemukannya. Kata-kata itu membekas di suatu tempat di hati Kompol Budi untuk waktu yang lama. Setelah Bambang Hermawan dipenjara, namanya dengan cepat dilupakan di kota Bandung. Usahanya ditutup dan istri keduanya, Santi, membawa putranya dan pergi ke rumah orang tuanya. Rumah tua tempat pohon mangga berdiri sudah lama diruntuhkan dan di tempatnya kini berdiri sebuah tempat parkir kecil. Jejak kehidupan Siti tidak lagi tersisa dimanapun di sana, hanya saja dalam ingatan Dewi dan di hati Ratna, Siti masih hidup. Dewi Lestari meninggalkan Bandung pada musim gugur itu. Ia pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Sehari sebelum berangkat, ia mengunjungi makam ibunya sendirian. Ia duduk lama di depan nisan sebelum berdiri dan mengucapkan sepatah kata. Karena tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada yang mendengar kata-kata itu. Hanya saja hari itu di lereng bukit itu, angin bertiup, ilalang bergoyang, dan sinar matahari akhir musim gugur turun dengan tenang di atas nisan. 32 tahun kehidupan Siti Rahayu singkat. Dan akhir dari kehidupan singkat itu berakhir dengan cara yang begitu sepi dan dingin adalah sesuatu yang tidak bisa dihibur dengan kata-kata apapun. Tetapi satu hal bisa dikatakan, apa yang terkubur di dalam tanah tidak akan terkubur selamanya. Tidak peduli seberapa dalam ia ditutupi, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan tanah. Siti Rahayu
yang mengenakan mantel krem dan meninggalkan gang pada malam Oktober 1998 itu sekarang bukan lagi catatan yang terlupakan.